Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, di alur cerita El kali ini, El akan menyajikan satu cerita tentang kehidupan yang sangat-sangat suram. Sehari-harinya kita lalui dengan penuh kebosanan. Tentu saja, pasti dari kita semua seringkali kita kadang-kadang merasa seperti itu. Hal yang sama tentunya juga dirasakan oleh Ryu Yamada. Teman-teman, kalau mendengar nama Yamada, tentu kalian akan mengingat anime yang satu ini. Judul dari anime ini adalah Yamada-kun and Seven Witches. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke alur ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol join atau gabungnya, karena bagi mereka yang sudah bergabung, akan memberikan alur cerita menarik dan spesial untuk kalian. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, jangan lupa untuk selalu kepoin kolom komunitas ya guys. Langsung saja ke alur ceritanya. Ryu merasa kehidupannya sangat suram. Semua yang ia usahakan berantakan. Setiap harinya ia bangun pagi dengan tanpa semangat. Belum lagi bertemu dengan Pak Guru galak di sekolahnya. Adakah akhir dari semuanya ini? Hingga suatu hari, Ryu tidak sengaja bertabrakan dengan Shiraishi, si murid teladan. Tentunya bertabrakan dengan si murid teladan yang cantik ini bukan sesuatu yang biasa aja. Ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh dengan kejutan. Ternyata ketika Ryu bertabrakan dengan Shiraishi, Ryu tiba-tiba saja terbangun dan menjadi Shiraishi. Ia pun terkaget. Hah? Kenapa aku tiba-tiba jadi seperti ini? Yang tadinya tidak memiliki balon, sekarang punya balon. Waduh, apa yang harus aku lakukan? Akankah aku harus menjalani hari-hariku sebagai ciwi? Dan tentu saja Ryu langsung mencari Shiraishi untuk menemukan jawabannya. Shiraishi berkata, mungkin kalau kita melakukan insiden itu sekali lagi, kita akan kembali seperti semula. Tentu saja, akhirnya mereka pun berjanji untuk bertemu setelah pulang sekolah untuk melakukan insiden yang sama berkali-kali lagi. Sementara Ryu menjadi Shiraishi, ia pun bisa merasakan kehidupan seperti Shiraishi. Ia pun juga harus berhadapan dengan Sasaki yang selalu mengganggu Shiraishi. Bahkan Ryu dengan jiwa pahlawannya, ia tentu saja tidak bisa deh ditekan-tekan gini. Dia kan bukan Shiraishi yang lemah lembut, tentu saja ia akan melawan. Dan Shiraishi menjalani hari-harinya sebagai Ryu, tentu saja ia membuat satu perubahan besar. Ryu yang bermalas-malasan selalu di kelas tiba-tiba menjadi sangat rajin. Dan akhirnya tibalah saat pulang sekolah. Dan ini kebetulan, sebelum mereka melakukan insiden yang sama, tiba-tiba saja Ryu ingin melawan Sasaki. Namun itu semua ditahan oleh Shiraishi. Mau apa kamu? Aksi heroik Ryu tentu saja membuat Sasaki kapok dengan perbuatannya yang tidak baik. Dan mereka pun akhirnya kembali ke perjanjian awal. Ayo kita melakukan insiden itu sekali lagi. Dan akhirnya tentu saja tebakan Sasaki betul. Ternyata setelah berujak lambe mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan keadaan kembali seperti semula. Namun tentu saja kejadian ini membuat Ryu penasaran. Akankah aku masih bisa bertukar tempat dengan Shiraishi kalau aku berujak lambe dengannya? Akhirnya Ryu memanfaatkan keadaan ini untuk meminta tolong Shiraishi membantunya dalam ulangan-ulangannya. Tentu saja mereka sering berujak lambe kalau dalam keadaan terdesak. Dan itu semua terlihat oleh Miyamura. Miyamura adalah anggota Student Council di sekolah mereka, kepala dari Supranatural Club. Ketika melihat Ryu sedang berujak lambe dengan Shiraishi, Miyamura pun mulai menyelidiki mereka. Miyamura mulai melakukan beberapa tes. Sebenarnya benar gak sih ini Ryu yang sedang menjadi Shiraishi? Dan ternyata akhirnya terbukti. Miyamura membuktikan kalau ternyata Ryu kadang-kadang menjadi Shiraishi. Dan akhirnya karena Miyamura sudah mengetahui rahasia ini, mereka pun jujur pada Miyamura. Dan akhirnya Miyamura penasaran. Oh, jadi begini tuh. Gimana kalau aku coba berujak lambe dengan kalian semua? Apakah aku masih bisa menjadi kalian dan kalian menjadi aku? Kayak tukeran peran gitu. Dan ternyata memang iya. Ketika Ryu mencoba berujak lambe dengan Miyamura, ia pun juga mampu untuk bertukar peran dengan Miyamura. Miyamura pun akhirnya juga mau mencoba melakukannya dengan Shiraishi, namun Shiraishi menolak, enggak, aku cuma mau berujak lambe dengan Ryu. Walaupun Ryu sempat baper, berarti apa jangan-jangan dia menaruh rasa denganku?